Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Rizky dalam pelajaran IPA terpadu. Kali ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Mungkin di pertemuan sebelumnya mengenai konsep gerak dan besaran-besaran yang digunakan untuk menggambarkan atau menghitung gerak, kita sudah sedikit menyinggung tentang gerak lurus itu sendiri. Tetapi kali ini kita akan mempelajarinya dengan lebih rinci, terutama tentang 3 macam gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Untuk gerak jatuh bebas atau GJB ini merupakan salah satu modifikasi dari gerak lurus berubah beraturan, tapi tetap akan kita bahas sebagai pokok bahasan tersendiri. Untuk mengingatkan kembali tentang apa itu gerak lurus, coba silahkan kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Siap, bidik, tembak. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan gambar tersebut. Mungkin sebagian besar anak laki-laki juga pernah melakukan permainan ini ya, permainan kelereng. Nah, saat kita memainkan permainan ini, tujuan kita adalah menembak kelereng lawan tentunya, agar kita bisa mendapatkan poin. Nah, saat kamu menembak kelereng temanmu, kamu sebenarnya sudah merencanakan sebuah lintasan. Pasti lintasannya berbentuk lurus. Saat kelereng itu kamu sentil dan dia bergulir mengikuti lintasan yang sudah kamu perkirakan, maka secara tidak langsung kelereng tersebut sudah melakukan gerak lurus. Ingat ya, syarat dari gerak lurus itu adalah lintasannya berbentuk garis lurus, bukan lingkaran ataupun setengah lingkaran. Untuk gerak lurus yang pertama, kita akan bahas tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, gerak lurus ini terjadi apabila benda bergerak dalam lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Kata kuncinya adalah kecepatan yang tetap. Jadi, dalam satu satuan waktu, misalkan dalam waktu 1 detik, benda tersebut akan menempuh jarak yang sama. Detik pertama, misalkan dia menempuh jarak 2 meter. Detik kedua, dia juga menempuh 2 meter. Begitu terus sampai benda tersebut mencapai bagian akhir dari lintasan. Kalau kita lihat pada gambar lebih jelas ya, kelereng yang tadi dia akan bergulir dengan jarak yang sama dari awal ke titik akhir. Jika kita masukkan data-data dari gambar ini, kita akan mendapatkan hasil berupa tabel berwarna oranye di mana akan ada jarak tempuh dan waktu tempuh. Balik lagi, kita ingat salah satu ciri gerak lurus beraturan adalah kecepatannya yang tetap. Berarti benda tersebut dia tidak akan mengalami percepatan atau perlambatan, selalu sama kecepatannya. Mau bukti? Oke, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, pada slide ini, tabel oranye tadi kita tambahkan kode supaya lebih mudah untuk membahasnya. Perpindahan pertama kita kasih kode A, selanjutnya B, C, D, dan E. Masih ada tabel jarak tempuh dan waktu tempuh. Nah, untuk kecepatan, ingat rumus kecepatan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. V sama dengan S per T. Jadi, kita bisa mendapatkan kecepatan dengan cara membandingkan jarak tempuh dan waktu tempuh. Kalau ini, pada tabel ini bisa kita lihat yang di bagian A, jarak tempuhnya adalah 2 meter. Waktu tempuhnya adalah 1 second. Jadi kecepatannya adalah 2 meter dibagi 1 second. Kita akan mendapatkan kecepatan 2 meter per second. Ingat ya, satuan kecepatan itu adalah meter per second. Begitu juga bagian B, C, D, dan E. Semuanya jika kita bandingkan akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu 2 meter per second. Kalau sudah begini jelas ya, berarti gerak yang dilakukan oleh kelereng tadi merupakan gerak lurus beraturan. Tapi tidak sampai di situ. Kita tidak hanya bisa menggambarkan gerak tersebut dalam bentuk tabel, tetapi bisa juga kita ubah dalam bentuk grafik. Caranya Bu, bagaimana? Oke, tinggal kita bandingkan antara jarak tempuh dan waktu tempuhnya. Kita masukkan jarak tempuhnya pada sumbu yang mengarah ke atas dan waktu tempuhnya ada sumbu yang mengarah ke samping. Kalau kita masukkan angka-angka tadi, kita akan memperoleh grafik berbentuk garis lurus. Garis lurus ini
menunjukkan kalau kecepatan benda tersebut selalu tetap. Terus Bu, kalau kecepatan bendanya bisa berubah-ubah, bagaimana ya bentuk grafiknya? Nanti kita akan lihat pada pembahasan GLBB. Sebelum masuk ke GLBB, kita lihat dulu contoh-contoh GLB dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian lihat pada layar, ada 3 contohnya saja. Ini yang cukup mudah untuk dipahami. Oke, kalau sudah dicatat bisa kita lanjutkan ke GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak ini terjadi ketika benda bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara teratur. Ini kata kuncinya. Tadi kecepatannya tetap kalau GLB, kalau GLBB kecepatannya berubah-ubah, tapi syaratnya harus teratur. Tidak boleh asal mengalami perubahan kecepatan saja. Nah, karena kecepatannya berubah-ubah ini, bisa kita katakan benda yang bergerak secara GLBB mengalami percepatan atau perlambatan. Kalau dia kecepatannya semakin lama semakin cepat, kita sebut sebagai percepatan. Kalau dia semakin lama semakin lambat, kita sebut sebagai perlambatan. Kita balik lagi ke contoh kelereng. Seandainya kelereng tadi kita ubah dari GLB menjadi GLBB, coba kalian perhatikan, dalam 1 second pertama dia bergerak sejauh 2 meter. Pada second kedua dia bergerak 6 meter, semakin jauh ya jaraknya. Begitu terus sampai ke second ke-5, dia akan bergerak sampai 32 meter. Peningkatan ini tentunya bisa kita lihat kalau kita masukkan data-data tersebut ke dalam tabel berwarna oranye. Kita gunakan cara yang sama tadi untuk menghitung kecepatan dengan membandingkan waktu tempuh dan jarak tempuh dan waktu tempuh. Hasilnya coba kalian perhatikan di kolom kecepatan. Ternyata kecepatannya bertambah cepat atau bertambah lambat? Ya, bertambah cepat. Kalau dia bertambah cepat, kita sebut dia mengalami sebuah percepatan. Atau dalam fisika sering kita gunakan simbol A untuk menyatakannya. Sebelumnya mungkin ada yang belum paham mengenai apa sih Bu itu percepatan, kenapa kita belajar ini Bu, padahal sebelumnya kita tidak membahasnya. Oke, percepatan memang sengaja Ibu khusus bahas di sini untuk membedakan antara GLB dan GLBB. Oke, kalau yang belum paham bisa ya kita perhatikan yang berikut ini. Apa sih itu percepatan dan bagaimana cara menghitungnya? Nah, percepatan atau acceleration dapat kita hitung dengan membandingkan selisih kecepatan benda dengan waktu yang dibutuhkannya untuk mengalami perubahan kecepatan. Bingung ya? Untuk lebih mudahnya kita pakai rumus saja kali ya langsung. Yang kita gunakan adalah persamaan dasar untuk gerak, yaitu VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Keterangannya bisa dibaca di mana VT adalah kecepatan setelah dipercepat atau diperlambat. Ingat satuan kecepatan kita pakai adalah meter per second. V0-nya adalah kecepatan sebelum dipercepat atau diperlambat. Sedangkan A tadi baru saja kita pelajari yaitu percepatan atau perlambatan. Nah, ini yang penting, satuannya bukan meter per second tetapi meter per second pangkat 2 atau meter per second kuadrat. Untuk yang T sudah tidak asing lagi tentunya, T adalah waktu untuk berubah kecepatan. Seperti tadi dalam waktu 1 second dia berubah kecepatan berapa. Nah, kalau untuk mencari percepatannya sendiri, rumus tadi bisa kita otak-atik sehingga dapat rumus baru, yaitu A sama dengan VT dikurang V0 dibagi dengan T. Nilainya ini A bisa positif bisa negatif. Jangan salah paham dulu, kalau negatif berarti nilainya tidak bisa dihitung dong Bu, bukan begitu. Negatif dan positif pada percepatan itu merupakan simbol. Kalau dia negatif nilainya berarti dia benda tersebut mengalami perlambatan. Kalau simbolnya adalah positif berarti benda tersebut mengalami percepatan. Oke, balik lagi kita ke tabel tadi. Kalau tadi kita mendapatkan kecepatannya yang berbeda-beda, nah kita lihat sekarang, kita pakai rumus percepatan tadi untuk menghitungnya. Kalau yang ini bisa kita lihat, ternyata setelah dihitung
percepatan A, B, C, D, E ini sama-sama 2 meter per second kuadrat. Ingat tadi ciri GLBB, dia mengalami perubahan kecepatan secara teratur. Kalau kita gambarkan ke dalam bentuk grafik, garis yang dibentuknya tidak lurus lagi. Garis yang dibentuknya akan berupa garis lengkung. Kelengkungan inilah menunjukkan semakin cepat atau semakin lambatnya benda tersebut bergerak. Oke, untuk contoh GLBB dalam kehidupan sehari-hari, yang paling mudah adalah misalkan saat kita sedang ingin mengendarai motor yang awalnya diam, kita starter terlebih dahulu, baru digas. Nah, dia perlahan-lahan akan mengalami percepatan dari kecepatan rendah hingga pada akhirnya ketika kalian berada di jalan raya, dia akan berada di kecepatan yang cukup tinggi. Begitu juga saat kita sedang mengerem. Awalnya misalkan saat kita mengendarai kendaraan, kecepatan kita lumayan tinggi. Tiba-tiba di depan ada kendaraan yang melintas. Secara otomatis kita akan melakukan perlambatan. Dua contoh ini adalah contoh paling mudah dari GLBB, namun bukan berarti contohnya hanya itu saja. Kalian bisa cari contoh-contoh yang lain dengan mengamati lingkungan sekitar. Oke, terakhir tentang gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas ini adalah salah satu bentuk modifikasi dari GLBB. Dia mengalami perubahan kecepatan juga, tetapi terjadi secara vertikal dari atas ke bawah. Contohnya bisa kita lihat pohon durian. Kalau pohon durian buahnya sudah masak, nanti buahnya lama-kelamaan akan jatuh sendiri ke tanah. Nah, gerak inilah yang kita namakan sebagai gerak jatuh bebas, karena benda bergerak bukan karena diberi gaya secara langsung, tetapi sebagai akibat dari adanya percepatan gravitasi atau G. Nah, nilai percepatan gravitasi ini bermacam-macam. Ada yang menuliskannya sebagai 9,8 meter per second kuadrat, tetapi apabila di soal disebutkan sebagai 10 meter per second kuadrat, bisa juga kita pakai yang itu, tergantung kebutuhan. Tetapi yang paling mendekati benar adalah 9,8 meter per second kuadrat. Oke, untuk menghitung gerak jatuh bebas, kita pakai persamaan dasar yang sama dengan GLBB. Kita masih pakai VT sama dengan V0 ditambah G dikali T. Nah, kalau tadi kita pakai A, sekarang kita pakai G. Kenapa pakai G, Bu? Karena G merupakan simbol dari percepatan gravitasi atau meter per second. Salah satu ciri lagi dari GJB adalah V0-nya adalah 0 meter per second. Kenapa 0? Karena memang benda jatuh bebas pada awalnya dia tidak bergerak. Dia bergerak hanya karena murni pengaruh gravitasi, bukan karena didorong atau bukan karena dipercepat. Tetapi rumus ini juga bisa kita pakai untuk gerak yang lain ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, ayo kita coba selesaikan 2 soal yang ada di layar. Silakan kerjakan di buku latihanmu, beri keterangan sebagai tugas 4, menghitung persamaan gerak lurus. Lalu minta bantuan orang tuamu untuk memfoto dirimu saat sedang mengerjakan tugas tersebut sebagai foto bukti. Oke, demikianlah pembelajaran kita mengenai gerak lurus. Ibu harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Semangat terus belajar, jaga kesehatan, tetap di rumah, dan jaga jarak aman. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.